Di situ mereka pada naik. Ini tiba-tiba ada cewek ke tenda gue bang. Cewek. Tiba-tiba itu udah mau maghrib bang, kondisi udah hampir jam 6 gue lihat. Emang udah gelap gitu. Mereka masih pada di atas tuh temen-temen gue. Ini gue bertiga di tenda. Tiba-tiba ada cewek ke tempat gue. Dia bilang, tolongin teman saya gitu. A-nya tadi turun mau kemana? Emang kebetulan lagi mau turun ketemu kita atau gimana? Ya gue bilang dong bang, tadi ada temennya ke tenda saya gitu, satu ke atas ngabarin saya. Dia bilang, temen, saya nggak punya teman, saya cuma bertiga gitu, nggak ada temennya lagi bang. Lah satu orang itu siapa berarti? Halo, balik lagi dengan gue Indra di Besok Pagi. Mengalami insiden saat mendaki gunung. Nah, insiden ini terjadi saat turun gunung dan di gunungan tersebut saat pendakian banyak sekali mengalami kejanggalan, bahkan bertemu oleh salah satu sosok yang dimana sosok ini di gunung tersebut sangat dibilangnya sangat viral banget ya ceritanya ini, dan narasumber gue kali ini dipertemukan. Ini gila ceritanya. Bahkan ada beberapa temennya yang harus dievakuasi mandiri. Beberapa tahun lalu ada sebuah kisah kelam yang terjadi di Gunung Cikuray, di mana ada seorang pendaki yang hilang dan belum ditemukan hingga sampai saat ini. Konon, menurut beberapa berita yang beredar, arwah dari pendaki ini sering menampakkan dirinya kepada beberapa orang tertentu yang sedang mendaki ke Gunung Cikuray. Salah satu orang tersebut adalah narasumber kita kali ini, Boni, seorang pendaki yang mengaku sempat bertemu dengan sosok pendaki tersebut. Selain kejadian horor itu, Boni juga mendapat banyak gangguan dari makhluk tak kasat mata yang lain, hingga salah satu rekan pendakiannya Boni harus dievakuasi. Sebelum kita masuk cerita, kita sapa dulu narasumber kita kali ini. Halo, Boni. Bang Indra. Sehat Bang Boni? Sehat. Mantap. Nah, kegiatan sekarang lagi ngapain tuh Bang Boni? Ya lagi nyari kesibukan aja sih bang. Nyari kesibukan ya? Iya, kurang lebih. Nah nih Bang Boni, yang bakal diceritakan kali ini di pendakian mana tuh? Kebetulan pendakian kali ini tuh waktu gue ke Gunung Cikuray bang. Gunung Cikuray, tahun berapa sih Bang? 2016. 2016, Ya. Wah gila lumayan cukup lama ya. Masih ingat tuh? Ingat betul bang, ingat betul. Nah ini kan lu mengalami di mana situasi bertemu oleh sosok perempuan aja lah gue katakan, emang perempuan ya. Iya, perempuan. Tapi namanya sini gue mau sebutin. Betul. Itu berapa kali ketemunya? Itu yang gue tahu detailnya itu 2 kali bang. Sebenarnya ada 3 kali perempuan yang gue temuin. Cuma gue nggak tahu yang satu ini sosok yang sama atau enggak gitu. Jadi yang bener-bener papasan sama gue itu dia 2 kali. Gitu. Oke. Kebayang gak sih kalau pada momen pendakian itu lu mengevakuasi mandiri rekan lu sendiri? Gak pernah terbayang bang, karena siapa sih bang yang ngarapin ada insiden gitu kan bang. Bahkan harus dari udah turun gunung suruh naik lagi nggak terbayang tuh ya. Nggak terbayang bang. Nah bagi teman-teman semua jangan lupa simak terus kisah ini sampai habis, karena nanti di situ kita bakal mendapatkan poin-poinnya dan bisa menjadikan pelajaran juga bagi kita semua. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita itu di besokpagi.edv, karena di situ juga banyak banget nih informasi tentang pendakian gunung, tentang trip gunung, dan juga sewa rental outdoor. Dan jangan lupa juga dengar kita di Spotify dengan keywordnya Besok Pagi Podcast Pendakian Horor. Dan mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Horornya jika tidak siap. Jadi cerita ini kejadian di 2016 bang. Oke. 2016 pada saat itu gue berdua sama temen gue dari Jakarta, cuma berdua gitu ya. Tapi nanti di sana ketemu orang gitu. Oke. Jadi singkat cerita pada saat itu gue berangkat itu Kamis sore bang.
Kamis sore dari Jakarta gue berangkat berdua sama temen gue namanya Kikai. Oke. Gue berangkat berdua dari Lebak Bulus menuju Terminal Guntur. Kurang lebih gue sampai di Terminal Guntur itu sekitar jam 2:30-3 lah bang, 2:30 pagi di sana. Nah di sana langsung ketemu sama temennya si Kika ini. Iya. Jadi itu mereka ada 4 orang bang, mereka ada 4 orang, cowok 2, cewek 2. Namanya Bang Ucai, Bang Ian, Katika, sama Ismi. Iya, mereka nih sekeluarga bang, kayak sepupuan gitu lah. Iya mereka sepupuan, ketemu sama gue, gue jadi berenam tuh bang, buat apa namanya nyarter losbaknya enak gitu kan. Udah di situ gue udah langsung berangkat, packing ulang segala macem di terminal. Terus itu gue sempet lagi makan, tiba-tiba gue disamperin sama perempuan bang. Orang nih ya? Orang di terminal samperin. Dia itu mau naik juga bang. Dia ngajak minta bareng gitu bang. Tapi cuma sendiri. Dia cuma sendiri. Posisinya di situ dia langsung tegur gue tuh. Gue pertama kali tegur, gue lagi pada makan. Kalau misalnya makan bubur itu gue subuh makan di terminal. Tiba-tiba dia nyamperin gue. Mau kemana? Dia bilang gitu. Gue bilang Cikuray mbak. Kenapa gitu? Kata dia, boleh nebeng nggak? Nebeng berapa orang? Tanya gitu kan. Saya sendiri. Oh, ya udah, memang gitu. Kutanya sama yang lain oke gitu kan. Ya udah bareng. Jadi bertujuh tuh bang, totalnya. Nah, udah berangkatlah. Gue sekitar jam 4 dari Terminal Guntur tuh berangkat. Bertujuh ini berangkat, nyampe lah di Pemancar, Pemancar di situ. Nah, udah kita registrasi segala macam. Kurang lebih abis subuh jam 5 gue start pendakian di situ. Nah, gue itu start jalannya itu gue di paling belakang nih bang. Gue bertiga. Gue, temen gue si Kikai sama cewek yang tadi datang tuh namanya Cia bang. Iya, namanya Cia, dia bareng sama gue. Gue tanya-tanya. Ternyata si Cia ini dari Jakarta Timur. Iya, dari Jakarta Timur. Kata gue, oh ya udah, berangkat. Cerita, kita ngobrol dah. Kita kan belum kenal bang gitu ya, ngobrol segala macam. Ternyata si Cia ini bang, dia berniat TikTok. Oh, sendiri ini ya? Iya, TikTok. Cikuray dia TikTok gitu kan. Cuma ya gue tanya lagi, gue pastiin. Kak emang kuat gitu. Emang kuat apa namanya? TikTok Gunung Cikuray emang kuat. Setahu gue pada saat itu ya nggak banyak orang yang TikTok di Cikuray bang gitu kan. Nah kata dia, ya insya Allah aja deh kuat kata gitu. Kan. Terus gue tanya, ini dia cuma bawa daypack bang, sama tas lempang, sama waist bag gitu kan. Gue tanya, ini perlengkapannya aman ngomong gitu. Dia cuma bilang, saya nggak bawa apa-apa sih kata gitu, cuma bawa baju sama logistik dikit. Kata gue, loh nggak bawa yang lain-lain kayak apalah gitu kan, kayak perlengkapan jas hujan segala macem bang, headlamp lah apa, takut kan bang. Nggak bawa kata dia gitu. Kata gue, oh ya udah, jalan sama gue, jalan. Nah itu kurang lebih udah pagi lah, jalan tuh udah masuk hutan, udah pagi tuh bang. Di situ gue malah nyantai di sini. Nah di sini bang, gue itu jalan kan subuh bang ya, jalan subuh tuh bang. Pada saat itu kan masih di situ gue ngetrek itu hari Jumat karena gue berangkat hari Kamis. Di situ gue ngetrek hari Jumat. Itu gue ngetrek itu posisi nggak banyak orang mendaki bang. Iya karena mungkin baru besoknya orang ramai atau hari itu kan masih Jumat di situ. Nah gue naik pelan-pelan di situ kan, gue naik pelan-pelan. Dikarenakan juga ini si teman Kika ini yang cewek tadi, si Ismi sama Katika ini, dia belum pernah mendaki bang. Belum pernah mendaki, jadi jalur pendakiannya pelan gitu kan, pelan. Di situ gue sempat memastikan lagi bang ke Cia ini, kakaknya benar mau TikTok gitu kan. Iya bang nanti TikTok kok. Lalu udah sampai puncak udah turun lagi. Kalau gue bilang ya, dengan tempo pendakian pelan kayak gitu bang ya, terus dia mau TikTok, gue rasa nggak ideal gitu. Itu aja gue
apa ya, itu gue berangkat dari subuh bang, itu gue siang aja masih di trek bang, karena emang slow banget. Nah kata gue ini siang masih di trek gitu, belum sampai puncak. Nanti kalau udah sampai puncak dia mau langsung turun, itu nyampe di bawah jam berapa gitu kan. Udah, akhirnya gue tawarin lah bang ke Cia ini, Kak kalau nggak kuat sama saya aja, maksudnya masuk tenda kita aja, gabung nih, ada cewek-cewek juga kan, gabung aja. Di situ gue berdua itu gue bawa tenda kap 4 bang. Nah gue belum tahu nih si mereka bawa tenda berapa, karena mereka bawa tenda dua tenda. Kata gue ya cukup lah, kata gue gitu. Kalau kakaknya mau, ayo bareng aja kak. Dari situ dia bilang, ya udahlah nanti lihat nanti aja. Ya udah berangkat bang, jalan. Itu kurang lebih tuh gue sampai di atas bang, gue pribadi sampai di puncaknya itu jam 3:30. 3:30 sore. Iya, kan lama banget bang ya untuk Cikuray gitu kan, yang normalnya orang 7 jam 8 jam gitu kan. Jadi gue hampir 12 jam gitu. Karena emang lama banget bang. Ya udah gue memaklumi gitu kan. Udah gue nyampe di sana, itu pun ini rombongan yang sini nih, rombongannya Bang Ian sama Bang Uca itu belum nyampe. Masih di belakang, cuma nggak jauh. Nah, pas mereka nyampe, gue tanya lah. Di situ udah banyak rame bang, udah ada pendaki, cuma nggak terlalu rame lah, nggak seramai biasanya volume pendakiannya tuh. Pada saat itu gue tanya, bang ini kita mau ngecamp di mana? Di puncak apa di mana? Gitu kan. Kata dia, mereka mau maksain di puncak bang. Tapi gue lihat, ya kan gue baru pertama kali ke Cikuray pada saat itu bang, di 2016. Gue lihat kondisi puncak, menurut gue nggak bagus lah buat ngecamp bang, karena kan ya baik lagi vegetasinya nggak ada bang, takut angin segala macam, nggak direkomendasikan juga kata gue. Gue bilang, gimana kalau kita turunan dikit nih, kan ada spot campnya tuh, spot campnya sebelum puncak tuh 5 menit lah sebelum puncak. Nah gue tawarin di situ mereka, ternyata mereka bilang ya udah dah katanya gitu kalau emang di sini. Tapi gue lihat sebenarnya mereka nih masih mau di puncak gitu. Gue bilang ya udah deh bang, kalau misalkan lu pada mau ke puncak ya udah silahkan ngecamp di puncak, gue di sini aja gitu bang. Nah singkat cerita, akhirnya gue nggak ngecamp di puncak nih bang, 5 menit dah dari puncak turun ke bawah tuh ke arah jalur pendakian. Nah udah, gue buka tenda tuh di situ jam 4 lah ya, jam 4 sore gue buka tenda. Nah tenda kebangun 3 nih bang, bangun 3. Nah gue kan berdua nih, terus gue tawarin nih si Cia mau masuk tenda yang mana? Gue bilang gitu, masuk tenda cewek apa kesini kan? Gue bilang gitu kan, terserah. Ternyata dia nggak enak bang ke sono, karena dia pertama kali emang akrabnya sama gue kan. Nah dia memilih di tenda gue bilang gitu. Ya udah, gue bilang gitu, sini aja gabung di situ. Jadi gue bertiga tuh, gue, Kikai sama Cia nih bang di situ. Nah udah ngobrol di situ. Nah menjelang maghrib itu tuh teman-teman gue ini yang temennya si Kika ini, Bang Ucai, Tika, Ismi sama Bang Ian tuh ke puncak mau foto-foto sunset lah di puncak maghrib. Nah gue bertiga tetap di tenda. Itu gue lagi belum nyiapin makan malam sih, baru cemilan-cemilan aja bang. Gue kayak goreng-goreng kentang gitu, ngemil lah bang misalnya. Udah lagi gitu bang. Nah di posisi tenda gue ini bang, itu nggak banyak ada tenda bang, ada cuma jauh bang. Jauh, ada beberapa. Nah itu gue cuma bertiga doang nih, tiga tenda gue nih. Nah di situ mereka pada naik. Ini tiba-tiba ada cewek ke tenda gue bang. Cewek. Tiba-tiba itu udah mau maghrib bang, kondisi udah hampir jam 6 gue lihat. Udah gelap gitu. Mereka masih ada di atas tuh temen-temen gue. Nih gue bertiga di tenda. Tiba-tiba ada cewek ke tempat gue. Dia bilang, tolongin teman saya gitu. Kenapa teh temennya? Saya tanya gitu kan. Kenapa temennya? Tolongin, dia cuma bilang tolongin. Temennya di mana? Di bawah di puncak bayangan gitu. Tolongin. Nah, udah. Habis itu gue bilang kan sama teman-teman gue, weh, gimana siapa yang mau turun nih? Gue bilang gini. Gue bilang, ya udah Cia tunggu sini aja di tenda gitu. Cuman Cia nggak mau bang. Cia takut tunggu di tenda. Akhirnya si Kikai nungguin. Kan nggak mungkin tenda ditinggal dong bang, nggak ada yang jagain, nggak mungkin. Mulai, udah kalian tunggu sini, gue sama Cia turun. Cia emang nggak capek? Enggak katanya gitu kan. Udah ya turun tuh bang, gue ninggalin. Nah temen-temen gue yang lainnya juga nggak tahu ya. Nah makanya gue sengaja tinggalin Kikai buat ngasih tahu juga gitu. Gue bilang sama si Kikai sebelum gue jalan, kalau gue sampai jam 6:30 belum nyampe sini, lu turun, bilang gitu.
Takutnya ada apa-apa kan bang, takutnya ada apa-apa. Lu turun ya, gitu. Cari gue gitu, bilang sama yang lain. Iya, ya udah ya Bon, santai. Turun nih bang gue. Pos 7 tuh bang, lewatin pos 7 di situ. Nah, ada beberapa tenda di pos 7, ada sekitar 2 atau 3 tenda tuh bang. Cuma tendanya udah ketutup gitu, rapatnya gak enak ya. Nah mungkin di situ juga gue sempat mikir, kok cewek yang tadi nggak manggil ke tenda ini bang ya, maksudnya yang di pos 7 itu lebih dekat ke puncak bayangan bener. itu ya. Kenapa gue yang udah mendekati puncak gitu kan lumayan jalannya. Cuma nggak tahu lah ya. Sudah tuh gue lewatin yang pohon malang itu, gue lewat, udah gue cabut sampai puncak bayangan. Di sana gue ketemu 3 perempuan bang, pakai kerudung semua. Waktu gue datang, dia langsung kaget dia, langsung tolong nyamperin lah gue, set. Kenapa teh? Kenapa? Ini kenapa? Itu posisi satu temennya tuh lagi tiduran bang, Terus posisinya kayak orang habis apa ya bang? Kayak orang habis sesak nafas bang. Kayak kecapean gitu. Keluar mata bang, Kayak nggak tahu tadi dia sesek tapi ditanya-tanya nggak bisa jawab gitu kan. Nah udah. Nah pas gue nyampe dia bisa ngomong bang. Dia bisa ngomong nih temennya. Tadinya katanya nggak bisa ngomong. Cuma ngap-ngapan gitu kan. Waktu ditanya, gue tanya, teh kenapa teh? Dia langsung nangis, ngejelasin sambil nangis. Nggak tahu tadi ada orang nyekek aku katanya gitu. Nyekek. Jadi dia katanya dicekek bang. Tapi pas gue datang sama si Cia, orang itu pergi katanya. Iya, ya nggak tahu lah itu makhluk apa gue ngerti karena dia ngerasa dicekek. Pas gue datang berdua itu pergi, terus dia sampai bilang makasih gitu. Nah dia bilang minta temenin sampai ke puncak bang. Ya udah jalan nih bang ya kan, karena kondisi udah gelap memang ya. Gue jalan, gue bopong tapi alhamdulillahnya dia kuat bang, kuat gitu. Awalnya mungkin lemas tapi udah kuat lagi gitu. Udah nggak apa-apa, didampingin aja. Udah gue jalan paling belakang bang, ini semua cewek nih bang. Kan gue paling belakang nih, gue dampingin, set, nyampe lah gue. Nah waktu gue nyampe berbarengan sama teman-teman gue yang mau nyusulin gue bang. Mereka udah pada prepare. Kenapa Bon? Enggak apa-apa nih, udah gitu. Ya udah, akhirnya gue bukain lah bang tenda mereka tuh deket gue tuh bang. Di situ gue bukain tenda mereka nih cewek bertiga. Ternyata mereka itu dari Cirebon. Yang 3 orang ini ya? Iya dari Cirebon. Udah nih bang, gue bukain tenda, set. Truk, dah, Kak, masuk dia. Dah, singkat cerita, satu dari mereka nanya ke gua. AA-nya tadi turun, mau kemana? Emang kebetulan lagi mau turun ketemu kita atau gimana? Ya gue bilang dong bang, tadi ada temennya ke tenda saya gitu. Satu ke atas ngabarin saya. Dia bilang, temen, saya nggak punya teman, saya cuma bertiga gitu, nggak ada temennya lagi bang. Lah, yang 1 orang itu siapa berarti? Nah, itu dia. Terus yang lucunya nih, kata mereka, selama mereka itu mendaki dari bawah sampai ke puncak bayangan, itu nggak bareng pendaki sama sekali, bang. Jadi gue nggak tahu yang ngasih tau gue siapa. Dan gue tanya kan, di situ kan ada Kikai kan yang gue tanya, Kai, tadi tete-tete yang ngasih tahu ini kemana? Nggak tahu, dia tadi jalan ke puncak. Terus nggak tahu lagi gue katanya gitu. Nah, penasaran dong. Siapa? Kita nggak tahu, kita nggak ketemu orang sama sekali gitu. Akhirnya dia juga penasaran, gue juga penasaran. Nyari lah bang ke puncak malam. Berangkatnya berdua. Ke puncak, orang-orang pada siapin makanan, gue ke puncak nih bang berdua. Nggak ada bang. Orang yang gue maksud tuh nggak ada. Si gue nggak tahu lah tuh ya gimana. Lu alam dah itu siapa, gue nggak ngerti. Intinya setelah gue nyari nggak ada, kita balik ke tenda. Ya gue bilang aja, teh, kalau ada apa-apa bilang ya ke tenda sini. Iya gitu ya. Soalnya yang lain agak jauh gitu ya kan. Udah tidur nih bang, gue tidur malam. Nah kondisi abis makan malam itu gue jam 9-an lah. Jam 9-an itu abis gue makan malam banget bang. Itu hujan bang. Hujan tapi nggak deres bang. Kayak gerimis cuma lumayan gitu. Situ tuh udah kita pada tenda masing-masing kan. Ya udah gue bertiga bang. Yang ngobrol-ngobrol lah. Di sini gue ngobrol sama si Cia bang. Si Kikai udah tidur-tiduran gitu kan. Gue ngobrol sama si Cia. Ternyata si Cia ini bang, dia itu berangkat ke Cikeroy itu dari Jogja. Dia orang Jakarta Timur. Dia sama teman kampusnya liburan ke Jogja bang. Liburan ke Jogja. Nah teman-temannya ini pada mau lanjut ke
Dieng. Dia berlima, pasang-pasangan bang. Dan si Cia doang enggak. Nah di situ Cia kesel. Oke. Dia kesel, akhirnya dia ya itu melarikan diri, katanya udahlah lu pasang-pasangan, udah lu liburan aja ke Dieng, gue nggak mau ke Dieng. Lu mau kemana? Gue mau balik aja, dia bilangnya pulang, tapi dia nggak pulang bang, malah ke Cikuray. Kata dia mau liburan sebenarnya, tapi mengingat teman-teman pasang-pasangan dia kesel, katanya dia gitu. Ya jadi dari Jogja dia langsung ke Garut, di situ ketemu gua. Nah udah kan tuh di situ ya udah fix malam itu dia sama gua ngajak tektok kan. Iya. Terus ya itu dia bang, yang namanya dia bilang nggak bawa perlengkapan ya bang ya, kedinginan apa segala macam, ya udah gua kasih sleeping bag gua segala macam gitu kan. Udah nih kita curhat-curhat lah segala macam. Nah udah jam berapa ya, udah hampir jam 12 tuh bang. Gua bilang, Cia tidur yuk, gitu, tidur yuk, udah malam nih, gua bilang gitu. Kata dia, yaudah ayo tidur bang gitu. Nah tidur nih bang. Waktu gue tidur bang ya, jam 2 bang, jadi jam 12 tuh gue tidur di situ. Tuh hujan udah mulai enggak udah bang, udah hening tuh bang. Nah, gue denger tenda sebelah gue ini si Bang Ucai gitu-gitu bang Ian, tendanya masih pada ngobrol gitu bang. Tendanya, oh masih pada bangun nih, kata gue. Ayo udahlah, gue udah capek bang, mau tidur gitu. Gue mau tidur di situ. Jadi posisinya nih bang, kalau pas tidur di tenda, ini pintu tenda nih bang depan ya, pintu tenda depan. Nih sebelahnya ini si Kikai. Jadi Cia tuh di pojok bang, Cia di pojok. Jadi gua tidurnya menghadapkan pintu tenda gitu kan. Nah jadi depan pintu tenda itu banget tuh si Kikai, sebelahnya tuh gua, Cia di paling pojok. Udah, gua kasih space agak jauhan kan. Gitu, udah, akhirnya gua tidur di situ bang. Itu jam berapa ya? Lagi gua tidur, udah tuh pules bang, gua udah tidur. Kurang lebih jam 1:30-an lah bang ya. Jam 1:30-an. Itu gue mendusin itu di tenda bang, di tenda, depan pintu tenda itu ada cewek duduk bang, duduk. Iya, secara look mirip sama Katika. Gue pikir Katika bang, gue pikir Katika. Nah gue tidur bang, gue tidur gitu kan. Nah secara look ini mirip Katika gitu. Nah udah kayak gitu, gue Katika, tapi dia madep sana aja deh bang, madep arah keluar tenda bang. Tapi pintu tenda tuh ditutup. Gue nggak manggil, cuma lihat doang. Oh ya udah tidur lagi tuh bang. Gue tidur lagi di situ. Nah jam berapa ya? Udah mau subuh, jam 3:30, 4. Tiba-tiba tenda gue rubuh bang. Wah bro, gue kira kenapa bang? Diseruduk babi bang. Diseruduk babi bang. Tuh babi gede banget bang. Ada 2. Diseruduk tenda gue. Patah bang frame. Masuk tuh ke dalam berarti babinya? Enggak, patah frame diajar nih. Mungkin frame-nya doang diajar, dilari. Wah gitu kan bang. Patah tuh satu frame, pojok, truk patah. Jadi udah tuh kan kita ketibanan tenda, bangun semua kan, bangun. Babi. Ya udah akhirnya pas gue keluar, gue nyatetin babi udah kabur tuh bang. Kelihatan 2 biji gede-gede banget tuh bang. Udah aja tuh, udah jam berapa? Udah jam 4 lah, udah mau jam 4:30-an tuh, jam 4:45. Di situ ya kan. Udah nih kan. Gue diriin lagi tenda, gue akal-akalin dah bang di situ tenda. Udah. Nah kan gue udah bertiga udah bangun nih bang. Lah gue sadar lah. Semalam yang tidur tempat gue siapa bang di tenda gue? Gitu. Maksudnya ada cewek yang gue lihat itu siapa? Yang di depan pintu tenda. Pas gue bangun posisinya udah bertiga. Gue nanya lah sama si Kikai. Kai, semalam tenda sebelah ada yang masuk ke sini nggak? Kata dia, gue berasa ada yang masuk, orang gue geser. Kata dia gitu. Lu lihat siapa? Gue nggak lihat sih. Kata dia gitu. Gue pikir siapa? Kata dia gitu. Udah gue berasa dia masuk ngebuka tenda, katanya ngegeser gue, orang gue tidur ngegeser. Emang tuh si Kika itu mepet banget bang tidurnya sama gue. Tapi gue nggak ngerasa karena gue udah tidur. Nah pas gue bangun, itu gue ngeliat ada cewek. Cewek duduk di tenda itu gue lihat. Nah kata gue, ini siapa ya? Kata gue, itu siapa gitu. Terus si Kika gue ngomong kayak gitu, gue ceritain lah. Semalam gue liat ada cewek, keren Katika di situ kan. Cuma ya udah kita mastiin nanti aja kan. Itu masih jadi tanda tanya tuh bang. Singkat cerita pagi bang. Nah udah, langsung lah gue konfirmasi. Kak, lu semalam masuk tenda gue? Ngapain gue masuk tenda lu? Gitu. Gue punya tenda gitu kan, dia bilang gitu. Gue bilang,
Lah semalam dimasuk tenda gue kak, cewek. Tanya nih Kika, iya. Tapi lucunya, si Cia nggak ngerasa apa-apaan sama sekali bang. Oke. Iya si Cia kan tidur di pojok tuh, dia pules banget bang. Nah pas babi nyeruduk baru dia bangun. Bisa gue bilang, kok bisa ya? Kata gue, kok bisa? Ada yang masuk nih siapa? Nggak tahu lah, kita masih tanda tanya. Kayak gue mikir, gue nggak tahu nih. Setan nggak tahu orang lah bang, nggak ngerti gitu kan. Siapa tanya, udah nih bang. Udah gue diemin. Pokoknya malam itu kayak begitu tuh bang ya. Udah paginya gue ke puncak, ya kan, gue kagak sunset itu bang, udah gara-gara babi itu kan. Ya udah di situ gue ngeliat sunrise tuh, di situ kagak lihat, udah pagi. Habis itu gue turun jam berapa bang? Siang habis makan gue turun nih bang. Nah ini gue kan tadi berangkatnya bareng nih bang ya, berangkatnya bareng bang. Nah gue udah mau turun nih bang, gue udah preparein segala macem. Pas gue mau turun, cewek yang dari Cirebon itu udah nggak ada. Oh yang 3 orang ini? Iya, udah duluan kali. Pas itu, gue sempet ke puncak juga tuh lama, foto-foto segala macem. Jadi gue turun ke tenda itu makan siang bareng-bareng. Gue preparein ini apa namanya, tenda. Gue bertiga mau turun nih, gue, Cia, sama Kika udah mau turun. Ternyata Bang Ucai dan kawan-kawan belum mau turun. Karena? Masih mau nikmatin aja di situ bang. Okay. Kata mereka ntar aja ntar. Itu kondisi udah jam 11-an lah bang, udah jam 11 tuh, udah mau jam 12 siang kan. Dia kagak mau turun, gue bilang, bang kagak mau turun gitu kan. Iya bun, lu kalau mau turun duluan aja, kayak lu kalau mau turun duluan aja, digituin kan. Tungguin gue di bawah, ya kan, karena gue harus bareng dia, karena kan losbaknya bareng bang, ya kan. Emang udah nyewa pulang balik gitu kan. PP udah kata gue, ya udahlah bang, gue turun duluan ya, gue turun duluan. Ya udah gue turun duluan. Nah, gue turun ya sekitar jam 11 lah bang, jam 11, setengah 12 tuh gue turun. Banyak tuh bang, gue turun, banyak pendaki yang naik, ketemu. Ya di situ ketemu siapa? Ya baru pada naik hari itu kan, mungkin baru libur kan, hari Sabtu. Udah gue turun, set. Rame dah tuh itu pas gue turun. Yang turun jarang, yang naik banyak. Gue turun. Singkat cerita, gue sampai di base camp itu sekitar jam 3 bang, jam 3:30 tuh bang. Cepet tuh gue bertiga bang, cepet. Gue banyak istirahat. Nah, nyampe di base camp, memancar. Ya, yang lain udah pada istirahat, udah pada bersih-bersih gitu bang ya. Nah, gue ke toilet nih bang, gue ke toilet segala macem. Gue bilang ya udah kita tungguin si yang lain iya yang di atas bang Ian, bang Ucai segala macem. Gue bilang tungguin ya, gitu ya. Nah, gue nyampe jam segitu bang ya, nyampe jam 3 jam 4 dah tuh gue nyampe bang ya. Itu sampai maghrib mereka belum ada bang. Belum turun juga. Gue mikir bang, ini mereka ngapain di atas ya? Ya kan? Sedangkan ya itu losbak itu kontaknya sama mereka bang, mereka karena mereka yang pertama kali nyewa kan. Jadi gue mau nggak mau nungguin mereka kan. Terus gimana nih kan? Nah gue bilang sama si Kai, kalau sampai abis maghrib mereka nggak kelihatan, gue naik, gue bilang gitu. Takutnya ada apa-apa bang, feeling gue kagak enak nih bang. Takutnya ada apa-apa. Terus dia bilang, yang bener lu Bon, lu mau naik lagi. Gue mau ogah, kan capek banget gue, kata dia gitu. Iya gue naik lagi. Nah si Cia juga mau ikut bang. Ada Bon, gue temenin. Gue bilang, jangan Cia, lu naik lagi, capek lu ntar. Apa-apa gue kuat gini ya, gue gak tega lah bang ya kan. Perempuan, udah lu sini aja istirahat sama Kikai, gue naik ke atas, gue bilang gitu. Gue lenggang, coba gue headlamp ya kan, sama air doang, gue bilang gitu. Udah gue lenggang. Takutnya ada barang-barang yang harus gue bawa gitu kan di sono. Bantu mereka, cewek-cewek juga. Bener bang, abis maghrib kagak ada tanda-tanda bang. Kagak ada tanda-tanda dari mereka. Kata gue, udahlah gue berangkat nih bang sendiri. Itu gue jalan tuh awal tuh bang, start dari base camp itu ditanya bang sama orang base camp. Mau kemana? Mau naik lagi, mau nyusulin teman saya yang di atas. Sendiri, digituin. Iya pak, sendiri gitu. Hati-hati ya gitu. Kalau misalkan takut balik lagi aja gitu, jangan dipaksain ya sampai atas sendirian. Iya, nggak apa-apa. Jalan tuh bang sendiri. Jalan, mas sendiri. Itu gue masih ketemu beberapa pendaki bang. Pendaki turun. Sempet beberapa kali pendaki turun, pendaki naik udah nggak ada tuh bang, udah malam udah nggak ada tuh. Udah menjelang jam 7 malam udah nggak ada yang naik. Gue ketemu, gue tanya kan, rame nggak jalur pendakian? Kata dia, sepi mana gitu, ke atas gitu. Udah akhirnya gue ke atas, jalan bang sendiri bang. Awal-awal nih masih di pos 1 tuh bang ya. Pos 1 ke pos 2 kan jauh tuh bang ya, pos 1 ke pos 2 jauh. Itu kayak mulai ada perasaan gak enak tuh bang. Sampai sendirian kan, kayak
pakai headlamp doang gue sama air set. Cuma gue emang gak banyak istirahat, gue gas terus bang, gue gas terus set. Mulai nih bang, mulai agak-agaknya tuh pas gue di pos 4. Oke. Pos 4 bang. Gue jalan dari pos 3, di pos 4 itu ada orang manggil. Woi, di belakang. Karena gue sadar posisi gue sendiri, gue gak mau nengok. Kenapa tuh? Gak tahu kata gue feeling gue gak enak aja bang. Dari belakang dia manggil gue, woi gitu kata gue. Gue gak mau nengok ya kan. Udah gue jalan pelan-pelan, set. Itu gimana bang ya? Gue kaget juga, syok juga, tapi gue bingung gue harus ngapain. Gue jalan bang, set. Di situ bang, di depan gue nih bang, ada di sebelah kanan bang, itu kalau gue bisa gambarin tuh dia kayak genderuwo bang modelnya. Genderuwo? Iya, segede pohon bang, itu dia ngeliatin gue bang. Di situ kata gue, astaga, kata gue, nih gue gimana? Gue serba salah nih bang, mundur jauh, maju juga udah tanggung nih kata gue. Tapi ada dia nih kata gue gitu kan. Wah, udah gue baca-baca aja kata gue, baca-baca, gue maju di situ, naik, set di situ bang. Mulai dah tuh bang. Sini gue berat nih bang, punggung gue panas berat. Kayak gue berasa bokeril bang, mana gue nggak bokeril kata gue. Udah gue baca-baca aja, gue naik kan. Gue naik, set. Nyampe lah gue di puncak bayangan bang. Nyampe di puncak bayangan. Di situ, lu tahu bang, gue ketemu cewek yang pertama kali ngasih tahu yang orang Cirebon kenapa-napa. Oh, yang dia nyusulin ke puncak itu? Iya. Oke. Turun sendiri bang. Turun sendiri. Nggak pakai headlamp. Cuma bawa senter kecil bang. Senter kecil kayak, apa ya, kecil lah senternya. Dipegang sama dia gini bang. Dipegang. Dia nggak nyapa gue bang. Gue yang nyapa dia. Papasan dari jauh, gue liat ada lampu kan. Gue liat, gue jalan, gue deketin. Gue panggil, dia diem aja. Pas sampingan, langsung gue panggil, Teh, gituin. Teteh yang kemarin ya? Dia cuma senyum. Iya, mau kemana Begitu, mau kemana? Mau ke atas lagi teh, gitu kan. Terus gue basa-basi lah ya kan. Karena gue juga takut bang. Di situ gue ketemu orang kata gue. Gue seneng kan di situ. Kata gue kayak, udahlah ngilangin rasa takut gitu. Teteh sendirian gitu. Iya, saya sendirian gitu. Temannya kemana teh? Nggak ada, saya sendirian gitu. Oh, saya kira kemarin teteh temannya teteh yang kemarin gitu kan. Tapi kok, nah di situ gue mau ngomong tuh agak-agak takut juga bang, kayak gue pengen nanya, tapi kok teteh tahu gitu, mereka kenapa-napa gitu kan. Gue pengen tanya gitu, cuma itu kata itu nggak keluar bang. Itu pengen buat gue ucapin tapi nggak bisa keluar gitu. Cuma udah gue diem, gue cuma bilang, mau turun teh, nggak mau bareng aja nanti, gue bilang gitu bang. Nggak udah biasa kata dia gitu. Udah biasa kata dia, kata gue bilang, oh ya udah, kalau bilang gitu. Saya kata sih teh, ya gue naik bang, gue naik, nah ada tenda nih bang di pos 7 nih bang. Iya, tenda orang baru bikin kali tuh bang, udah mulai rame di pos 7 bang. Rame, berhenti gue dipanggil, gitu, gue berhenti, ngapain gitu, naik gitu, sendiri sorangan ditanya, iya, panggil gue bang, tawarin kopi, nah gue udah ngobrol di situ. Jadi itu dia tadi duduk di situ. Nah ini yang gue kaget, gue rada-rada apa ya, rada-rada agak-agak nggak percaya juga. Kenapa tuh? Waktu gue ngopi, gue nanya, tadi lihat cewek yang lewat sini sendiri juga, gitu. Dia bilang nggak ada orang. Dia bilang nggak ada orang bang. Gue bilang gue papasan di puncak bayangan. Dia bilang nggak ada orang sama sekali. Dia dari tadi di luar kata gitu. Dia tuh ada sekitar 4 orang bang ngobrol di luar tenda. Aduh, bener tadi saya ngobrol di sana. Halu nih aja gitu-gituin bang. Bener bang, enggak, bener. Terus kayak di situ gue udah kata gue, udah deh gue ngomong lama-lama di sini. Tujuan gue kan emang mau nyusulin ya. Ke atas lah bang gue, gue ke atas. Itu kan jalurnya sempit tuh bang tuh, dari pos 7 jalur sempit kan bang, rapet gitu kayak aliran air kan tuh, rapet tuh bang. Di situ tuh bang ya, kalau gue bisa jelasin, itu tuh gue ngerasa bang, kanan kiri tuh banyak banget yang orang ngobrol bang. Padahal sepi. Iya, padahal trek itu kan kanan kirinya kan hutan belantara gitu kan. Buat orang ngobrol bang. Udah gue cuek kayak 12, naik. Nyampe di atas bang. Ternyata si Katika ini kesambet bang. Surupan tuh? Bukan kesambet, jadi nggak bisa jalan.
Oke, cedera lah ya. Dibilang cedera dia nggak jatuh, cuma kayak nggak tahu bang, kayak ada yang megangin kakinya. Oke. Dia nggak bisa jalan. Di situ makanya mereka panik segala macem. Minta tolong orang nggak ada yang bisa, nggak ada yang bisa. Gue bilang gimana ya bang ya? Kondisi gimana juga ya, maksudnya itu gue nyampe atas aja tuh bang ya, gue ngebut itu gue naik jam 6:30, gue nyampe atas itu kurang lebih hampir jam 10 bang. Oke, lumayan cukup lama lah. Iya, itu gue udah ngebut bang. Gue nggak banyak istirahat kan kata gue. Itu hampir jam 10 gue nyampe di atas tuh, gue sendirian itu. Gue bilang nanti sama mereka, bang gendong aja lah. Gitu gue bilang ganti-gantian lah sama gue ntar, gue bilang gitu kan. Gak apa-apa ganti-gantian, orang Katika juga badan nggak gede, gue bilang gitu. Udah nggak apa-apa, ayo bisa. Yang penting jangan di sini bang, gue bilang gitu kan. Yeah. Kalau di bawah kan gampang gitu, kalau di sini susah gitu kan. Udah. Nah, si Tika ini nangis aja bang. Sadar cuma nangis kayak dia bilang sakit, kakinya sakit ya kan. Ya udah tuh bang, akhirnya gue gotong bang, gue gendong bang. Ganti-gantian tuh bang, gue bertiga. Gue Bang Ucai sama Bang Ian ganti-gantian tuh. Set, jalan bang. Ada bang. Di sepanjang gue jalan tuh bang ya. Itu tuh apa bang ya? Wah, serem sih kalau gue bilang ya. Hawanya gitu, hawa vibe-nya tuh serem bang. Vibe-nya serem. Nah lagi-lagi waktu gue di pos 4 bang. Oke. Waktu gue di pos 4, namanya kita gelap, nggak ada orang gitu kan. Set. Nggak tahu kenapa nih bang ya, pos 4 buat gue tuh agak-agak tuh. Ya gue kan pertama kali ngeliat yang kayak itu tuh tadi yang kayak genderuwo itu kan di situ bang ya. Pas gue turun bang, sumpah gue ngeliat siluet orang bang. Maksudnya gimana? Siluet orang kayak bayangan tapi bentuk orang, siluet gitu bang. Dari jauh kan kelihatan tuh mas center. Itu dia berdiri, terus kayak bawa tongkat gitu bang di tengah-tengah trek. Kita semua berhenti bang. Itu gak cuma gue doang ngeliat. Semua yang ngeliat ya? Lihat. Nah itu gue berhenti. Kita kira itu orang kan. Orang bukan. Nggak tahu gitu. Kita panggil nggak nyaut. Kita woi gitu. Diam aja bang. Nggak tahu bilang kenapa ya kan? Apa? Udahlah. Bismillah ya kan. Bismillah jalan. Pas ngedeket tuh dia hilang bang. Hilang. Nggak kelihatan dia kabur, nggak kelihatan. Oke. Kan kiri gelap tuh. Cahaya cuma dari headlamp doang kan bang. Satu arah. Itu nggak kelihatan. Kita jalan pas 4 di situ. Itu berapa kali tuh gue jalan dari arah pos 3 mau ke dari pos 4 mau ke pos 3 itu gue sempet disambit sama tulang-tulang. Maksudnya tulang ayam atau tulang apa? Kayak ayam sih bang, kecil. Oke. Itu banyak bang, cetek gitu bang. Sempat lu pegang berarti dong? Jatuh di bawah gue lihat. Kita semua lihat, terus kata Bang Ian tuh, udah lurus aja, ayo lurus, semangat lurus. Dia kayak nge-support tuh bang, biar nggak pecah konsentrasi kita nih. Udah di situ. Nah di situ pas gue jalan set, nah kata gue bilang, nah paling jauh itu kan dari pos 2 ke pos 1 tuh bang ya, jauh tuh ya bang. Pos 2 ke pos 1, nyampe lah gue di pos 2. Nah kita udah pada capek, istirahat dulu bang. Kondisi udah jam hampir 12:30 tuh bang. Di situ udah capek, kata gue gimana ya, pelan-pelan di sini. Nah di sini nih si Ismi ini bang, dia bilang kalau kata dia tadi sempet papasan sama kelompok pendaki. Sama sekelompok pendaki. Demi Allah ini mah gue gak ngeliat apa-apaan bang. Pas naik itu ya? Pas turun itu kan gue gak lihat. Oh dia bilang ketemu papasan pendaki? Iya pas tadi gue turun. Oke. Yang lain aja gak berespon apa-apaan. Ya kita bilang jangan, maksud gue jangan makin jangan makin dibikin down gitu kita semua nih, lagi kondisi genting juga kan. Terus kayak dia bilang, sumpah tadi beneran tahu. Tapi dia katanya pada diem aja, pendakinya mukanya pada pucet katanya gitu. Ada sekitar 5 orang. Udah nggak usah dibahas, gue bilang aja turun. Nah dari pos 2 ini gue turun bang, set, nyampe pos 1. Nah waktu bus nyampe pos 1 nih bang, kan dari pos 1 ke pintu hutan juga lumayan jauh tuh bang ya. Sampai pintu hutan tuh lumayan jauh tuh bang. Di situ itu tuh si Katika ini agak-agak kayak gimana bang ya, kayak nangis kejer bang, ayo buruan gitu. Kita juga maunya buruan bang, cuma kan balik lagi kondisinya nggak bisa buru-buru, barang juga udah double carrier kita kan udah. Nah udah kita situ pada terakhir tuh yang gendong Bang Ian tuh, gue bawa double carrier bang, gue jalan paling depan bang. Dari depan kedengaran suara kerincing gitu bang. Kerincing. Lonceng gitu? Iya kayak pendaki, kerincing. Nah kita teriak, lah kan kita sangka orang.
woi gitu, woi, gak ada bang, kerincing. Lama-lama deket, tapi nggak ada apa-apa bang. Suaranya deket tapi nggak ada orang. Iya, ada orang jauh nih. Lama deket bang, kerincing. Nah itu makin bikin down kan bang. Kita baca segala macem, hilang tuh suara bang. Kita jalan, sampai di pintu hutan bang, pintu hutan. Lu tau bang, pas nyampe di pintu hutan nih, ini baru banget nih depan pintu hutan nih bang. Sononya udah kebun itu, kebun teh lah gitu apa tuh, kebun teh apa kebun apa sih, jagung apa tuh. Keluar terus, ketika turun dari gituan bang, apa namanya, dari gendongan turun, set, langsung bisa jalan. Hah? Ini kan kakinya cedera lah ya? Iya gak ngerti, tadi dia bilang kan gak bisa jalan, kakinya kayak sakit, kayak dipegangin. Itu turun dari pintu hutan, dia langsung masuk turun bang. Langsung kayak orang panik gitu bang, keringetan. Padahal kan yang capek kita bang ya. Iya. Udah bisa jalan. Udah. Ayo buruan, ayo. Aku nggak mau di sini kata dia gitu bang. Udah kita turun bang. Turun itu nyampe di bawah itu kita gas jam 2 dah bang. Jam 2 malam nih. Jam 2 malam nyampe bang. Nyampe di sana jam 2 malam bang. Truk nyampe di situ ketemu sama ini bang. Sama apa ya? Bukan petugas sih, kayak warga sekitar lah bang. Dia tuh abis kayak ngambil apa ya, kayak ngambil tanah apa ngambil pupuk gitu bang. Pokoknya di apa namanya, di losbak tuh dia. Nanya bang, ini dari atas digituin. Iya pak, dari atas. Kenapa? Mau ke base camp gitu. Ya udah, nanti jangan pulang dulu, tunggu di base camp, tungguin saya gitu. Gue nggak ngerti apa yang maksudnya saya kan. Ya udah nih bang, turun, ketemu lah di base camp. Nah itu di base camp tinggal dia berdua bang. Teman lu itu ya? Iya, si kayak masih Cia tidur, kayak bangun kan. Wih, buat panik tuh, kok lama banget gitu. Wah, insiden lah gitu kan kita bilang segala macamnya. Terus udah nih, terus orang base camp juga pada sigap nih bang. Bapak-bapak yang di warung pemancar sigap juga nih, bantu-bantu kan. Kenapa? Gak tadi ini kan. Nah, lama itu turun tuh mobil tuh bang dari atas tuh yang gue bilang bapak itu tuh turun, set, berhenti. Bahaya ini kalau dibawa pulang katanya gitu. Tiba-tiba ngomong gitu. Iya, kita nggak tahu apa yang maksud dibawa pulang bang. Ternyata ya benar bang, ada yang ngikutin si ini, kayak si Katika. Iya, katanya anak kecil mau ikut. Iya, anak kecil katanya ngeliat Katika kayak ibunya apa gimana, nggak ngerti. Katanya dia mau ikut gitu. Ya udah dibuangin bang. Gitu. Udah di situ ya kan. Udah kayak gitu. Udah. Terus yang lain bersih-bersih istirahat dulu bang, sambil nunggu losbak jemputan tuh ya kan, buat ke terminal. Di situ gua ngobrol lah sama bapak-bapak ini bang, sama bapak-bapak yang tadi itu, yang nyembuhin itu kan, yang buangin anak kecil ini. Gua ngobrol, aku cerita bang, Pak, saya tuh selama saya naik, sampai saya turun, sampai saya naik lagi, saya berkali-kali ditungguin sama cewek kayak gimana? Pendaki pak, saya bilang, rambutnya panjang segini, kulitnya sawo mateng, saya bilang gitu. Pertama kali saya ketemu dia nunjukin saya kalau ada yang kenapa-napa gitu. Itu orang Cirebon pak, perempuan. Pas saya samperin, bener pak, ada tuh orang Cirebon. Katanya dia habis dicekek makhluk-makhluk gak jelas lah kayak gitu. Saya datang, untungnya masih udah bisa selamat gitu kan, udah bisa kita evakuasi gitu. Nah udah kayak gitu, malam saya tidur, saya sempet lagi ngeliat cewek. Saya nggak tahu cewek yang sama atau enggak. Malam itu ada yang masuk tenda saya pak, cewek gitu ya. Yang kamu lihat gimana yang di tenda? Wah nggak kelihatan. Saya lihat looknya mirip Katika yang tadi diikutin gitu kan. Oh, terus saya tadi pak nyurusin teman-teman saya ini pak, ketemu lagi sama cewek itu pak. Di itu tadi di Puncak Bayangan pak, pos 6. Saya ketemu. Nah, lucunya saya ngobrol. Setelah saya ngobrol, saya ke pos 7 itu ketemu sama orang-orang pendaki, Pak. Saya tanya, iya saya benar saya tanya, lihat gak perempuan yang tadi? Katanya nggak ngeliat, Pak, nggak ada orang, Pak. Gitu ya. Gila. Iya, terus si bapak ini cuma ngomong, udah biasa itu, mah. Udah biasa, katanya. Cewek ini memang, ya bisa dibilang, katanya pendaki yang udah pernah meninggal di situ, Bang. Oh, ini penjelasan dari si bapak-bapak itu ya? Bapak itu.
Oke. Iya, tapi nggak apa-apa deh, nggak apa-apa, nggak nyelakain kamu, baik dia mah katanya gitu. Terutama ke teman-teman berangkil baik katanya gitu. Itu juga kamu ya bisa dibilang sial, bisa dibilang beruntung juga. Soalnya banyak yang penasaran sama ini cewek, sampai ada yang kayak sengaja datang ke Cikuray untuk ketemu cewek ini bang, nggak ditemuin. Tapi ya gue dikasih lihat bang, ya sebenarnya disebutin namanya, cuma gue nggak berani nyebut, takut bang, gitu kan. Ya takut namanya orang juga udah nggak ada, terus juga mengingat takut ada rekan-rekannya juga kan, takut gimana. Ya intinya disebut namanya, ya di situ gue bilang, ketika gue tahu itu, ya gue cuma bisa doain lah. Ya gue bisa doain, terus ya entah suatu kebetulan, kesialan atau keberuntungan gue ketemu beliau ya kan, almarhumah gitu, gue ketemu sama dia. Ya apa ya, nggak tahu juga pesan apa ya bang ya, nggak tahu pesan apa segala macam, tapi dengan dia ngasih tahu ya itu ada cewek butuh pertolongan bang, dan kayak gitu ya gue nggak ngerasa dirugikan juga, cuma takut mah ada, cuma nggak ngerasa dirugikan, cuma ya udahlah kata gue cuma bisa doain aja kayak gitu. Udah sih bang, abis dari situ gue balik ke ini bang, apa namanya, ke terminal bang, terminal Guntur. Nah itu ada insiden bang, insiden lagi bang. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Gue tuh naik bis pertama bang, itu naik bis pertama, jadi gue nyampe di terminal Guntur udah nggak ngapa-ngapain bang, langsung mau pulang kan bang. Mau pulang nih, ngejar waktu juga katanya. Nah gue mau pulang, ini naik bis pertama bang, itu kondisi terminal Guntur sepi bang. Iya jam segitu. Iya sepi banget. Gue udah naik bis bang di sini. Nah biasa bang, pengamen bang rese. Kenapa? Jadi gue, ya orang-orang ini udah capek bang ya. Gue bis itu yang sebelah ini bangkunya 2, sininya 3 kan. Nah gue bertiga nih bang. Nah gue tuh di paling pinggir nih, di depan sini gue, tengahnya Cia, sebelah kanan gue Kikai di ujung. Nah depan gue nih di sini Katika, terus di sini ada Bang Ian, satu lagi orang. Nah yang 2 lagi di seberang nih bang, di sini kan bang. Ini pengamen 2 orang bang masuk bis di situ, pengamen nyanyi. Tapi gue nggak suka sama etikanya bang. Biasa maksa-maksa bang, maksa-maksa. Nah itu temen gue di situ bang, si Bang Ucai itu lagi tidur sama si Ismi. Bang Ucai sama Ismi itu tidur bang, dibangunin bang. Buat nyawer tuh ya? Iya dibangunin sama dia. Pas dimintain kan, pas di posisinya dia tuh, dia dibangunin, bangun. Coba kayak bahasa Sunda, cuma artinya gitulah, jangan pura-pura tidur, saya sumpahin mati gitu. Anjir. Itu gue udah kesel bang ya. Kata gue traveling kemana-mana, baru kali ini nih gue ketemu. Kata gue nih pengamen rese banget bang. Nah terus itu tuh si Cia kan di tengah gue nih bang. Ini gue posisi di sini bang ya. Di sini Cia. Nah di sini si Bang Ian udah ngasih rokok bang. Dia ngajarin, maaf nggak ada uang. Ini adanya rokok gitu kan, diambil bang. Tapi mulutnya masih ngoceh gitu. Nggak punya uang, gak usah jalan-jalan gitu lah bang. Nah udah si Cia di sini pakai headset bang. Pakai headset kayak gitu di sebelah gue kan. Nah gue ngasih bang, gue ngasih duit situ set, gue ngasih uang receh. Terus gue nggak tahu gimana, gitarnya tuh diarahin ke Cia bang, tiba-tiba der gitu. Anjir. Disepak der. Dia bilang, dia ngomong tuh nggak ngargain lah, dia ngamen, dia pakai headset. Cuma kata gue nggak mesti kayak gitu bang ya kan. Iyalah. Ngomong kayak baik-baik apa gimana ya bang ya. Ya gue di situ nyolot bang langsung ya kan. Kata gue sulit juga, gue berdiri di situ. Dia sempat keras juga bang, iya sempet baku pukul juga di situ bang. Gila. Gue dipisahin juga, rame itu bang, dipisahin sampai ada petugas lah, entah disub entah apa tuh di terminal itu gue. Iya sempet gue mau dibawa ya, gue protes lah, orang gue nggak salah apa-apa bang ya kan. Orang gue mau pulang tiba-tiba kayak gitu, itu gue mau diramein bang, gue, sumpah. Iya kata gue mau diramein, kata gue ya udahlah. Terus gue dibelain gitu sama orang-orang yang di dalam bis ini, dibelain kan bang, karena mau pulang kan kita bisnya lupa, juga gue suruh langsung jalan bang, jalan dah bang, gitu jalan pir, udah akhirnya jalan bang situ. Itu sempet bang gue pulang sempet bonyok sini bang, orang dipukulin beberapa orang gue mukul satu orang, dipukulin beberapa orang, itu tiba-tiba begitu bang. Ya jadi itulah kata gue,
insidennya terlalu banyak lah itu. Di pendakian Gunung Cikuray ini ya. Iya. Nah itu lu naik bis apaan tuh? Itu pas pulang itu, gue kan berangkat dari Lebak Bulus tuh apa? Prima Jasa. Prima Jasa Lebak Bulus. Nah pulang itu gue ke Kampung Rambutan bang, karena nggak ada ke Lebak Bulus bang, belum ada. Itu bisnya warna merah, nggak tahu gue hari. Doa Ibu. Gue lupa deh. Lupa warna merah, bisnya warna merah dah di situ. Iya pokoknya bis-bis itu ya. Iya, yang lewat puncak ya. Hah? Yang lewat puncak apa Enggak tol? bang, tol. Oh lewat tol. Tol Kampung Rambutan. Iya. Gue kira Doa Ibu. Bukan kayak gitu. Ada tuh bis Doa Ibu, gue pernah naik kalau turun malam tuh. Kalau Prima Jasa kan sampai jam 6 apa jam 7 tuh Iya, ya. nggak ngerti dah tuh pokoknya. Jam 7 malam. Setelahnya tuh Doa Ibu dah tuh bis ugal-ugalan dah. Bisa gitu. Tapi gila sih ya sampai segitunya tuh pengamen ya. Iya bang itu. Karena gue juga. Kan lu bonyok nih Bon ya. Kenapa nggak lu ini aja? Apa namanya? Mas gue nuntut. Ya pada saat itu gimana bang ya? Udah nggak kepikiran bang. Udah capek Karena juga udah kali capek ya. juga dengan kejadian yang kayak gitu-gitu juga kan bang. Di supir, kenek dan segala macam armada busnya tuh. Armada bus belain gue bang. Tapi yang di terminal ini justru mau ngebawa gue bang. Oh, ya berarti orang-orang terminalnya tuh yang rese ya. Iya kan. Nah dia tuh ngomongnya karena gue pertama mukul. Ya gue mukul kan bukan tanpa sebab bang. Iyalah. Itu temen gue disikut begitu pakai gitar emang Iya. kagak dihitung itu ya kan. Orang lagi tidur dibangunin juga ya. Iya, dikata-katain segala macam. Tapi bicara tentang bis-bis Garut, emang gue pernah tuh lagi ke Garut juga, di ngamenin dulu. Apa tuh pengamennya pakai apa musik sound gitu kan? Gue lagi tidur, soundnya di samping kuping gue anjir. Maksa emang. Iya, Tapi makanya ya maksa. mungkin kedepannya masalah transportasi gitu orang-orang kayak gitu nggak ada lah ya. Iya, coba tolong diperhatikan ya. Nah, itu Pemerintah penting setempat. banget sih. Makanya gue lebih enak naik bis-bis yang gak ada pengamennya lah. Iya. Lebih nyaman lah. Kadang kalau tengah malam diamen gitu kan gimana ya, risih juga kita mau istirahat kan di perjalanan diamenin juga. Ya pokoknya yang tadi kita bilang tuh kedepannya nggak ada lagi gitu lah. Iya, Nah, oke nih Boni, kita balik lagi ke pendakian lo di Gunung Siap. Cikuray nih. Nah di Gunung Cikuray ini memang lo rencana mendaki berdua dan akhirnya ketemu sama 4 orang yang saudara itu ya? Atau Iya. memang udah direncanain sama orang ini? Jadi gue memang berdua bang dari situ. Itu temennya temen gue. Jadi memang udah janjian tapi janjian. berangkatnya gue ketemunya di Oh, sana. oke. Misalnya berangkatnya beda lah ya. Iya, tapi gue nggak kenal. Nah itu akhirnya si Ciha ini nih yang tadi dari Jogja ikut lo pendakian, dia kan nggak mau perlengkapan pendakian lah ya? Iya. Atau memang dia udah siapin Dia nggak bawa peralatan bang, nggak bawa sepatu segala macam? sepatu training, Oh, sepatu itu running, Oke. kayak gitu-gitu. Jadi emang dia mungkin dia ngasal kali bang ya, kalau kata gue mah ngasal aja udah naik gunung lah gitu. Oh, tujuan dia ke Cikuray pasti ada maksud tertentu tuh. Nggak ngerti bang ya. Nggak ada alasannya dia. Nggak ada alasan dia dibilang gitu karena dia kesel terus dia naik itu dia mau ke Cikuray. Dia emang basicnya pendaki sih bang, emang fisiknya kuat. Oke. Fisiknya kuat, cuma mungkin pada saat itu memang kebetulan nggak bawa persiapan dan kebetulan juga ketemu gua kan sama teman-teman gua, jadi ya masih gua backup lah gitu. Iya untungnya, tapi berani juga ya perempuan sendiri gitu ya. Itu malah maunya TikTok bang, kata gua pikir gua aja yang mikir ya Cikuray di TikTokin menurut gua nggak ideal gitu Iya. pada saat itu juga. Jarang-jarang sih perempuan berani kayak gitu ya. Iya. Apalagi seorang diri di kota orang yang notabene-nya di terminal, lu tahu sendiri kan lu aja Iya, begitu. lagi banyak orang aja disikat sama pengamen, apalagi cewek ya kan. Makanya. Nah akhirnya dia ikut bareng sama lu nih, pas sampai di atas nimbrung lah sama lu nih, si Cia ini nih, nggak bawa perlengkapan segala macam, Iya. logistik semuanya lu itu tuh. Iya, gua cover semua bang, udah. Oke, nah dia melihat di mana kondisi atau situasi pada saat itu kan memang ada suatu kejanggalan nih. Respon dia gimana tuh, Bon? Yang kejanggalan yang mana nih bang? Ngeliat perempuan ternyata itu perempuan yang nggak jelas kan otomatis lu bahas tuh di bawah atau nggak dibahas? Iya, gue sempat bahas sama dia. Cuma kata dia, dia tidak terlalu menanggapi yang kayak gimana sih bang. Kalau dia tipenya yang kayak, ya udah di gunung biasa gitu. Oke, jadi memang di bawah itu nggak terlalu lu bahas tentang kejadian-kejadian kayak gitu ya? Atau Enggak, cuma sama si kelompoknya Bang Ucai ini bahas sama Bang Yan itu bahas, terutama ya ini soal kejanggalan yang ketiga nggak bisa jalan, lepas dari hutan baru bisa jalan, kayak gitu-gitu. Masih kita bahas gitu. Nah, akhirnya disamperin perempuan, minta bantuan untuk evakuasi atau menolong 3 perempuan asal Cirebon ini. Iya. Nah, 3 orang Cirebon ini kan tiba-tiba menghilang gitu aja tuh pagi-paginya. Iya, udah pulang duluan kan. Udah pulang duluan katanya. Malam mah kelihatan, coba dia nggak berbaur sama gue gitu malam. Nggak pamit sama-sama. Enggak, karena posisi gue lagi di puncak bang. Di Oke. puncak pas sebelum gue puncak dia masih ada, cuma gue pada bangun. Gue di puncak kan lama bang, berjam-jam turun udah nggak ada. Nah, setelah kejadian dia bilang dicekek itu, pas sampai di tempat area camp, dia dijelasin secara detail nggak tuh? Kenapa dia bisa dicekek atau dia lagi ngapain tiba-tiba dicekek? Dia lagi jalan bang, lagi jalan. Emang dari awal nih kayak dia tuh ngerasa udah sesak nih bang.
Itu pernapasan udah sesak, pas nyampe di pos bayangan, itu dia ngeliat, itu dia bilang, dia cuma bilang orang. Dia bilang orang, ada orang nyekek dia. Nah, ketika gue datang sama si Cia, itu orangnya udah pergi. Di situ, makanya dia bilang makasih banget sama gue, padahal gue nggak ngapain bang. Gue datang cuma kayak memastikan dia ya kan. Tadinya gue tuh emang niatnya gue turun, emang gue udah niat kalau gue nggak bisa bantu apa-apa, gue angkut doang bang ke atas, gitu. Karena di atas rame, gitu kan. Gitu doang. Cuma yang gue heran kok, ya sebelum dia ke gue nih, si cewek yang ngabarin kalau ada mereka nih, kenapa-napa. Sebelum mereka ke situ, di pos 7 ada orang bang. Benar. Kenapa nggak di tenda itu dulu? Kenapa harus ke puncak dulu ya kan? Puncak dulu ya, ke arah puncak, karena main jauh bang kata gue. Ya nggak tahu lah itu. Nah, akhirnya di malam itu banyak sekali gangguan-gangguan nih, terutama yang lu alami lah. Nah, ini lu melihat sosok perempuan yang notabene look-nya kayak teman lu ini, si Tika itu ya? Iya, yang di dalam tenda iya. Dalam tenda. Cuma kalau yang gue temuin secara face to face tuh Belum. beda. Nah, lu pas malam itu penasaran gak sih untuk mau mencoba ngelihat, mastiin gitu? Sebenarnya itu bang ya, karena di situ gue mikirnya itu Katika, jadi gue ya udah bang gitu. Kecuali gue notice kalau itu bukan Katika, mungkin gue penasaran gitu, atau bisa sebaliknya gue lebih takut gitu kan. Tapi karena ini udah biasa aja, gue cuma ngeliat dia duduk ada ke arah tenda gitu. Dan ya udah, Kika juga ngerasain kan, ada orang masuk dia geser kan. Anjir sih. Nggak coba ngeliat nih siapa yang sih masuk. Iya makanya harusnya kan gitu juga bang. Kikai dulu aja harusnya gitu, karena dia di depan tenda, nggak tahu deh. Nah, ini sih kejadian yang paling gila pas turun sih sebenarnya ya. Banyak sekali gangguan-gangguan yang lu alami, terutama yang terjadi sama si Tika ini. Kata si bapak itu kan diikutin sama anak kecil ya. Anak kecil. Tapi kan kakinya dia nggak bisa jalan. Menurut pendapat si Tika apa tuh? Bener. Sebelum mengalami insiden itu? Oh dia nggak bilang apa-apa bang. Jadi kan yang gue bilang, waktu gue mau turun dia masih stay di situ bang. Nah tadinya tuh mereka udah prepare bang. Tenda tuh udah ditutup bang. Tenda tuh udah ditutup sama mereka. Enggak, maksud gue dia nggak ada ngalamin jatuh segala macam. Enggak, tenda nih, makanya pas gue turun, nggak lama kemudian mereka udah prepare. Kan mereka bilang nggak mau turun duluan. Ya mungkin setengah jam lah setelah gue turun, mereka udah prepare, tenda udah dipak. Tiba-tiba itu nggak bisa jalan gitu aja. Makanya dibuka lagi tenda. Gila, niatnya mau bermalam lagi atau? Ya nggak tahu ya pemikiran mereka pada saat itu apa. Intinya mereka buka tenda, mungkin sampai si Tika bisa jalan nggak ngerti gue. Tapi gue udah keburu datang kan, ya udah. Jadi kan ada pendaki yang turun tuh Bon pas lu naik ya. Lu mencoba nanya tentang teman lu yang di atas nggak? Lu ngeliat teman gue ini nggak di atas? Enggak, karena kan mereka juga posisinya dalam tenda bang. Enggak, pas lu naik pas turun tuh. Iya. Oh posisi dalam tenda, bukan pendaki turun. Yang pendaki turun itu pas lu naik sendirian malam itu. Oh iya, ketemu yang pendaki turun tuh, yang di Nian tuh, yang di masih awal-awal gue naik. Iya. Gue nggak nanya. Kenapa nanya? Gak nanya, kata gue, ya udah kata gue jalan aja gitu. Nah justru gue nanyanya ya ketika gue temuin cewek di puncak bayangan itu. Nah itu iya. Ternyata itu masih jadi misteri juga ya perempuan itu ya. Perempuan itu. Tapi lu udah nyadar nggak sih kalau itu bukan orang gitu dari awal nih? Kalau dari awal yang kata gue nolongin orang Cirebon ini terus gue naik, dia udah nggak ada. Terus kayak dibilang ke arah puncak, gue cari nggak ada. Gue nggak notice kalau itu bukan orang bang ya, karena gue pikirnya oh ya udah orang, mungkin dia udah sama temen-temennya udah kumpul atau gimana. Cuma yang jadi pertanyaan gue dan janggal, kenapa dia bisa tahu bang? Ada yang kenapa-napa, sedangkan si pengakuan cewek 3 ini dia bilang dia nggak lihat orang sama sekali. Gila. Itu. Ini berarti ngeliat lu semua nih, bertiga ngeliat semua tuh perempuan itu minta tolong ya? Ngeliat. Gue cerita sama si Kika sama si Cia, gue bilang cewek itu ketemu lagi pas gue naik, gue bilang gitu. Mereka bilang, masa sih, di mana? Orang yang sama? Iya, orang yang sama. Gue masih beranggapan bahwa itu orang. Tapi ya itu setelah gimana ya? Jadi 50-50 loh bang. Gue masih kekeh itu orang karena memang wujudnya orang. Benar. Nyata orang gue ngomong disautin. Nggak ada tuh orang-orang ini pucat apa nggak ada bang. Iya. Beda sama pengakuannya si Ismi pas dia lihat ketemu pas gue turun, dia bilang dilihat kelompok pendaki pada pucat. Nah itu gue ketemu, gue nggak lihat. Nah itu ya oke lah, pas turun ketemu kelompok pendaki yang lagi naik ya. Itu kan pokoknya pucat. Si Ismi ini sempat negor nggak sih? Enggak, dia diam aja bang. Oh, jadi mau negor atau gimana dia? Ada niatan buat negor bang, misalnya misi gitu? Enggak, dia diam aja bang. Dia emang orangnya agak diem sih. Orangnya agak diem. Terus di jalur itu langsung notice ke kalian semua tuh, waktu di jalur. Lu? Enggak, dia notice-notice-nya itu bang. Pas lagi udah di pintu, pintu hutan. Oh, baru ngomong tuh? Iya. Makanya dia bilang,
Itu jangan dibahas dulu, tapi bikin takut gitu. Oke. Berarti si Ismi ini menyadari dong kalau itu, wah kayaknya bukan Kayaknya orang menyadari ya. sih bang, secara itu. Orang dia bilang juga pendaki ini nggak ada yang bawa senter. Kalau ada senter kita notice dong bang. Pasti dong. Ada cahaya Iya, kan. Kita cuma dengar suara kelincingan aja yang sebelum itu tuh. Iya. Kelincingan dari suara kelincingan baru, ya mungkin kelincingan itu rombongan mereka juga tuh ya. Maksudnya yang gue maksud tuh ya pendaki yang pucat itu. Ya itu nggak Ya, ngerti gue juga. kalau kita ngambil garis kesimpulan cerita lurusnya ya. Iya, makanya gue nggak ngerti tuh apa nyambung apa enggak gue ngerti dah. Nah akhirnya lu keluar dari pintu rimba dan si Tika ini akhirnya bisa jalan kembali. Iya. Nah di situ kan ada ekspresi di mana dia kayaknya ngos-ngosan segala macem kan. Iya, kecapean digendong, kecapean kan aneh bang. Pas dia turun bisa jalan, ada penjelasan dari dia nggak tuh kenapa? Enggak. Ketika dia turun, jadi ini pas banget pintu rimba nih bang. Yang gue bilang itu kita baru nyampe. Sabar ya kak, gue bilang sabar ya kak, pintu udah depan lagi nih, pintu hutan nih. Pas sampai pintu hutan, tak keluar nih bang kan udah terang tuh ya kan, udah nggak ada tanaman kan, udah nggak ada pohon-pohon yang ini lagi. Tak turun, langsung turun dari gendongan dia sendiri. Langsung di situ posisinya tuh kayak orang capek, keringetan apa, nangis. Ayo buruan, aku nggak mau di sini gitu buruan. Berarti dia tahu dong apa yang dirasain pada saat itu ya harusnya ya. Yang gue tahu ya bang, dia ngerasain, tapi dia nggak lihat bang. Oke. Iya, dia nggak ngeliat wujudnya apa, dia nggak tahu. Tapi dia ngerasain. Kalau itu tuh bukan bukan kejadian yang bisa dicerna akal sehat lah gitu. Oke. Iya. Tapi di sini gue masih penasaran sama waktu lu nyusulin teman lu kan ketemu pihak basecamp ya. Nggak ada pihak basecamp itu untuk inisiatif untuk ngebantu segala macam. Kan kalau di Cikuray kan itu pengurusnya cuma di bawah bang ya, itu cuma pancar, itu cuma yang bapak-bapak di warung cuma berapa orang doang bang, nggak bukan ranger sih kalau kata gue mah itu mereka. Jadi kayak cuman stay di situ aja iya. Ya. Beda sama di gunung-gunung lain kan memang di setiap base camp ada bang ya. Tapi lu simaksi bayar situ pendakian. Ada tuh petugasnya. Ya itu orang-orang itu juga nggak pakai seragam sih bang pada saat itu, nggak pakai seragam ya, orang kayak warga lokal gitu aja. Oke, sayang itu banget. bayar juga di warung bang. Oh, bayar di warung itu ya, warung itu pada saat itu. Sayang banget, takutnya kalau kejadian apa-apa sama pendaki di atas, kalau kurang personel kan repot juga ya kan. Kata gue mungkin ada bang ya, apalagi sekarang yang kita nggak tahu kemajuannya seperti apa kan, wisatanya di sana. Cuma mungkin pada saat itu entah emang orang-orang yang nggak ada. Tapi sebelum gue ini bang sebelum gue sampai di base camp ini di pemancar itu, pas gue lagi di losbak awal gue datang, itu gue sempat diberhentiin di pos. Itu di kayak di tengah-tengah kebun teh. Ada pos ya, ada pos itu ada beberapa orang, ada 5. Oh iya. Ya, tadi itu, atas dimintain lagi tuh. Iya, enggak di situ bukan dimintain bang, bukan dimintain ya, di situ ada karcis ya. Lebih ke supirnya sih, supirnya. Oh, lebih ke supirnya ya. Supirnya. Ditanya beberapa orang gitu. Mungkin mereka yang dimintain bukan gua. Oke, masuk pas perkebunan teh itu kan tuh. Iya, itu. Baru di atas bayar simaksi. Nah, kan lu turun akhirnya ke rumah bapak itu nih ya. Atau di base camp? Di base camp bapak itu yang nyamperin. Oh, jadi bapak itu nyamperin akhirnya netralisir teman lu itu. Iya. Dikasih penjelasan, tahu semua dong. Iya, dia bilang itu, gua anak kecil. Kita semua kayak bingung kenapa salah. Cuma dibilang itu anak kecilnya ngeliat Tika kayak ibunya gitu doang. Nah, oh ya udah baru. Mungkin anak itu kangen sama ibunya kali ya. Entahlah. Nah, lu kan itu akhirnya sampai bawah itu kan udah malam banget tuh Bon ya. Malam subuh. Udah subuh lah ibaratnya. Itu callback kalau kontak lagi naik tuh. Naik bang, dia kan 24 jam. Ya kan kita udah bilang turunnya apa hari itu ya udah. Oh jadi dia bakal jemput lagi ketika di kontak. Iya. Oh, oke. Gue kira dia udah standby dari siang gitu. Oh enggak. Nggak tahu juga ya apa dia ngangkut kan nggak cuma gua kali bang yang diangkut kan. Kan kalau di situ kan ada 3 gunung kan, diangkut semua kali ya. Oke. Sampai pada akhirnya tadi teman-teman semua udah mendengar kalau di terminal itu banyak kali insiden yang lu alamin itu ya. Nah nih tapi di sini kalau kita bicara tentang Gunung Cikuray banyak sekali terjadi kasus-kasus, terutama kasus tentang beberapa pendaki dalam tanda kutip ya mengalami kejadian horor, terutama si sosok perempuan tersebut. Nah ini cerita kan memang tentang si perempuan ini memang udah nggak asing lah bagi para kalangan pendaki ya, tentang kehadiran sosok perempuan tersebut. Bahkan ada beberapa narasumber gue yang menceritakan dan bertemu bahkan ada temannya sendiri, yaitu temennya lah yang hilang itu. Dan ya, gue nggak mau spill namanya juga karena balik lagi kita menghargai teman, rekan-rekannya dan keluarganya juga ya. Oke nih, Boni, sebelum kita mengakhiri cerita, lu punya pesan-pesan nggak buat teman-teman semua yang menonton kisah lu kali ini, terutama di pendakian lu Gunung Cikuray? Oke, kalau gue lebih ke
konteksnya ke arah Cia aja. Ya. Iya, jangan jadi pendaki nekat gitu yang nggak punya persiapan. Coba kalian bayangin, kalian nekat ya mikirnya mulus aja gitu kan. Yeah. Oh, gue mau ke Cikuray, mau ini, mau tektok, mau itu. Tapi kan kenyataannya nggak sesuai bang ya di Medan ya kan. Pada kenyataannya kalau lu nggak bawa apa-apa, nggak bawa persiapan terutama kan, ya itu ngebayang diri sendiri bang menurut gue. Kadang kita punya persiapan aja di alam masih belum ada apa-apanya gitu kan. Jadi menurut gue kalau mau ke gunung ya itu pentingin persiapan terutama ya. Terus jangan hindarin deh pikiran kayak di gunung mau seneng-seneng, hindarin bang. Karena alam bukan tempat main, udah gitu. Tadabur alam aja ya. Nah terutama dari komunikasi sih lebih penting banget. Jadi gua kalau ngeliat dari cerita lu tadi tuh komunikasi lu kan memang miss ya. Terutama dari lu nyusul teman lu tuh karena keterbatasan komunikasi nih, akhirnya lu bisa nyusul. Jadi lebih baik sekarang udah canggih kok ada HT ya kan, bisa konfirmasi lewat HT. Jadi biar nggak capek-capek tuh nyusul-nyusul. Oke nih, thank you buat Boni udah mau berbagi ceritanya dan mau bersilaturahmi lagi di sini. Semoga teman-teman semua emang nonton dan menyimak kisah kali ini bisa mengambil sisi baiknya dan bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua. Dari gue Indra, kurang lebih mohon maaf. Saksikan terus video-video berikutnya dari Besok Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.